Om Swastiastu, Sobat Skenda. Oke, hari ini kita bertemu lagi di episode Skenda Podcast. Nah, ini sekarang siang ya, Sobat Skenda di rumah. Di siang hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik lagi, sama seperti di episode-episode Skenda Podcast yang sebelum-sebelumnya. Bahwa hari ini kita kedatangan dua narasumber ya, bisa dikatakan narasumber ya. Tapi untuk Sobat Skenda di rumah pasti sudah tidak asing nih ya, terutama dengan Bapak yang ada di sebelah kanan kita. Wah, Om Swastiastu Bapak. Selamat. Ini tadi saya bilangnya siang apa pagi ya? Selamat siang Bapak. Nah, Bapak yang sebelah kanan kita yang ganteng itu pasti Sobat Skenda di rumah nih, terutama yang siswa-siswi SMK 2 Singaraja dan juga seluruh warga Skenda sudah tidak asing ya. Dimana beliau ini tuh sering sekali di depan menyampaikan sesuatu tentang pembelajaran, terkait pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Karena Bapak tersebut ya kan merupakan WKS 1 bidang kurikulum di SMK Negeri Singaraja. Mungkin langsung aja ke Bapak, perkenalan Pak ya, ke Sobat Skenda di rumah. Terima kasih Bu Dina, selamat siang untuk pemirsa Skenda. Perkenalkan, mungkin semua sudah tahu ya. Saya sendiri, nama Gede Semardana SPD MSI. Kemudian kebetulan di sini membantu ibunya. Betul. Sebagai WKS 1 di bidang kurikulum yang mengatur tentang pembelajaran di SMK Negeri 2 Singaraja. Selain sebagai WKS 1, saya juga membantu dalam bidang pembinaan ekstra. Iya, betul sekali. Ekstra yang saya bina adalah ekstra fruit carving. Oke. Oke, jadi itu tadi sedikit ya perkenalan singkat dari Pak Semare kita manggilnya ya, sering akrab disapa dengan Pak Semardana. Oke, kenapa sih ada Pak Semare juga ada ini bocil ini ya, satu ini di tengah-tengah saya. Pasti Sobat Skenda penasaran nih loh, kok Pak WKS 1 nih mungkin kita akan membahas tentang pembelajaran. Tidak Sobat Skenda ya, seperti yang sudah disampaikan dengan Pak Semare tadi bahwa beliau juga membantu di pembinaan ekstrakurikuler, yaitu adalah ekstrakurikuler fruit carving. Nah, di tengah-tengah kita, nah sudah ada juga ini siswa. Mungkin Sobat Skenda di rumah juga ada yang satu kelas mungkin, atau mungkin yang teman bermainnya gitu ya. Mungkin langsung aja kita perkenalan ke bocil kita yang satu ini. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya sendiri Gede Dewa Pratama. Saya menduduki kelas 11 kuliner 5. Oke. Panggilannya siapa? Depa. Depa. Ya. Panggilan lainnya ada nggak? Ada. Apa tuh? Alex. Jadi Depa ini akrab, iya, akrab disapa dengan Alex gitu katanya ya. Mungkin lebih keren kali ya kalau panggilannya Alex daripada Depa, lebih internasional gitu ya. Ya. Oke, sekarang ada Deva dan Pak Semare. Ya. Mungkin Sobat Skenda di rumah ini sering melihat kenapa sih Depa nih sering gitu dipanggil ke depan gitu ya, menjuarai gitu ya kan kontes atau competition di bidang fruit carving dengan Pak Semardana sebagai pembina ekstra fruit carving. Oke. Pak Semare ini kan kita tahu ya Pak ya, basicnya sebetulnya bukan seni kan gurunya ya Pak ya. Semenjak kapan Pak Bapak itu menyukai kesenian gitu? Mungkin selain fruit carving apa lagi Pak? Ini Bu Dina ya. Ya. Basic saya di program studi ya. Ya. Di kuliahnya ngambil ekonomi. Oh wah ya. Kemudian ngajarnya sejarah. Kemudian ada tambahan ilmu dari kalian ganda berupa kuliner. Oke. Dan sebagai tambahan saya sering senang ya bakat dan minat saya di yang mengarah ke seni. Seninya itu ada seni mencerdaskan ental. Oke. Yang itu jagoan saya. Kemudian yang kedua seni mengukir buah. Okay. Kebetulan saya senang mengukir buah. Kemudian ada potensi untuk di SMK Negeri 2 Singaraja, siswanya banyak. Kemudian saya sosialisasikan ke siswa, banyak yang berminat. Itulah menyebabkan kebanggaan saya untuk memfasilitasi bakat, minat, ya keinginan siswa yang mengarah ke fruit carving. Itulah menjadi motivasi saya untuk lebih giat membina, lebih memacu dalam berpikir kreatif untuk menciptakan hal yang terbaru buat siswa-siswi di SMK Negeri 2 Singaraja. Betul, berarti Pak Semare ini multi talent gitu ya Pak ya. Multi talent gitu ya Sobat Skenda ya. Jadi ada keahlian ganda dari kuliner. Nah kemudian untuk extra fruit carving sendiri berarti baru dibentuk setelah Bapak apa sebelumnya memang sudah ada Pak? Kebetulan dari informasi setelah
saya berdua di sini. Iya. Belum ada. Berarti dia di sini kemudian mencoba menggali potensi siswa. Ternyata sangat antusias sekali, sangat didukung oleh bakat minat siswa di sini. Kemudian juga pariwisata ya, jalan pariwisata yang sangat mendukung terciptanya ide kreatif untuk mengukir buah dan sayur. Apalagi di kuliner ada materi yang membahas tentang garnish yang identik dengan seni mengolah buah atau sayur untuk menjadi hiasan dalam makanan. Itulah yang menyebabkan saya tertarik sekali, semangat sekali untuk memberikan ekstra yang lebih pada siswa-siswi kami untuk masa depannya. Iya, apalagi fruit carving ini sangat sesuai gitu ya Pak ya dengan kompetensi keahlian yang ada di SMK 2. Nah, ini ada murid kebanggaannya Pak Semar ya, Besti. Nah, Deva ini tuh udah sering Sobat Skenda ya menjuarai kompetisi-kompetisi fruit carving ya kan. Ada baru-baru ini juga menang kompetisi ya kan. Kompetisi apa tuh yang baru-baru ini kemarin? Fruit carving juga. Ya, apa? Siapa yang mengadakan tuh instansi mana? Yang mengadakan adalah Monark Bali Singaraja. Monark Bali, oke. Yang terbaru ini. Ya. Oke, kalau Deva ini suka fruit carving tuh dari kapan? Sejak saya bersekolah di SMK Negeri 2 Singaraja. Oh, berarti baru semenjak di sini. Tapi sebelumnya apa? Memang udah suka kesenian, ukir-ukir apa gimana? Sejak dulu saya juga suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan seni. Oke, contohnya apa selain? Wayang kaca. Ya, Oke, terus? Wayang kaca. Wayang kaca itu seperti apa sih? Wayang kaca itu adalah seni melukis wayang gitu. atau karakter di atas kaca. Oh, oke. Berarti melukis wayang di atas kaca begitu. Terus apa lagi? Terbalik ya. Oh, apa? Gimana Pak? Teknisnya mau melukis wayang kayaknya terbalik ya. Di balik kaca melukis apa di atas kaca? Di atas kaca. Oh, di atas kaca. Oke. Terus apa lagi selain itu? Selain itu saya juga meminati kesenian seperti membuat karya seni berupa ukiran kayu. Oh, oke. Dan seni-seni lainnya juga. Oh, berarti memang anaknya seni ya Sobat Skenda ya. Jadinya untuk diasah itu tidak terlalu sulit begitu. Oke. Nah, kalau Pak Semaru sendiri kan ada banyak siswa yang mengikuti fruit carving ya Pak ya. Terus gimana sih Pak akhirnya Bapak oh ini ternyata dia punya potensi lebih. Kemudian bagaimana programnya agar bisa melatih terutama ketika persiapan lomba itu bagaimana? Terima kasih, Dek. Iya. Dari awal dari sosialisasi kemudian kita merekrut siswa-siswi yang berkeinginan untuk ekstra, kemudian pada awalnya sih 80-an ya yang ikut, 80 orang siswa yang ikut ekstrakurikuler, kemudian terakhir kita bina ada yang selesai dan sebagainya, terakhir kita mendapatkan siswa sisanya 66 orang. 66 orang, banyak sekali Pak ya? Dari 66 orang itu saya anggap 98% sudah menguasai teknik fruit carving. Oke. Kemudian itulah menyebabkan menggampangkan saya untuk memilih siapa yang terbaik di antara mereka untuk jadikan mewakili sekolah dalam event-event lomba. Kemudian kita pilih beberapa orang, kemudian seleksi, kemudian kita bina di rumah selain di ekstra di sekolah. Kebetulan juga kami mengambil hari Minggu. Hari Minggu saya datang ke sekolah sama anak-anak, kemudian juga sering meminta lewat WA, Pak kapan latihan, Pak kapan latihan, semangat sekali. Saya melayani mereka untuk meningkatkan keterampilan mereka. Kemudian untuk mempersiapkan lomba, dari peserta 2 orang kita rekrut 5 orang dulu, seleksi, kemudian kita kirim 2 orang dengan syarat sudah berlatih ekstra di rumah. Tambahan di rumah ya. Berarti program latihannya selain di sekolah, kalau misalkan diperlukan untuk kebutuhan ekstrakurikuler, biasanya di rumah juga dibimbing ya. Berarti memang maksimal ya latihannya. Jadi tidak heran bahwa sering sekali siswa SMK 2 mendapatkan juara di bidang fruit carving. Kalau Deva sendiri gimana mengatur diri gitu ya? Maksudnya pola latihannya, kan tadi Pak Semara ada bilang tuh bahwa di rumah juga gitu kan. Kalau di rumah gimana latihannya? Mereka yang minta. Oh iya. Kalau di rumah ini, kalau di rumah pribadi iya apa enggak juga? Apa di rumah Pak Semar aja? Iya sama. Di rumah pribadi juga. Nah gimana tuh program latihannya? Tiap hari apa gimana? Kadang-kadang saya mengambil latihannya 2 minggu 2 kali. 2 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Maka 2 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali.
dengan proses pembelajaran autodidak dengan program media sosial. Saya menonton di media sosial untuk mengasah skill saya. Oke, berarti sekarang kan banyak ya bisa menonton begitu ya di YouTube atau di Google, mungkin tutorial kan ada ya. Oke, berarti Deva ini juga giat ya berlatihnya ya. Nah, kalau di rumahnya Pak Semara juga kan ya, itu gimana Pak? Maksudnya Devanya ini memang yang mau sendiri gitu apa? Kadang tuh Bapak, ayo ke rumah saya aja gitu. Terima kasih. Setelah ada informasi mau ikut lomba, kemudian kita informasikan ke peserta yang sudah diseleksi, kemudian kita berikan jadwal mereka kapan mereka siap untuk ke rumah saya untuk melatih. Jangan sampai mengganggu pelajarannya. Betul. Dan mereka juga siap di hari Sabtu sore atau Minggu pagi. Kami siap melayani mereka untuk persiapan lomba. Itu yang menyebabkan bahwa prestasinya tetap konsisten begitu ya Pak ya, karena muridnya antusias, jadi pembinanya juga seperti ikut antusias begitu ya Pak ya, semakin murid. Nah sekarang ada nggak sih Deva itu waktu-waktu kadang kayak tidak bersemangat gitu, mungkin tantangannya apa sih gitu? Kalau misalkan lagi buat fruit carving, mungkin kayak kalau salah-salah kayak saya nih misalkan kerja apa gitu ya, karena kan saya tidak seni gitu ya orangnya. Misalkan kayak kemarin ada yang nempel-nempel itu apa sih oplas itu ya kan, kalau salah dikit tuh kayak gedek gitu ya kan, pasti kayak udahlah malas gitu. Kalau Deva gimana? Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Terus gimana? Ya mau kemana lagi, saya jalan aja. Oh gitu, berarti menumbuhkan motivasi di dalam dirinya seperti apa tuh? Pokoknya saya harus bisa. Oh wah, mantap ya. Ini sobat Skenda di rumah harus mencontoh nih, walaupun kita ada kalanya merasa jenuh ya kan, merasa kayak mungkin kayak putus asa gitu ya. Ya udahlah nanti, tapi kalau kita mau juara harus bersemangat gitu. Nah, kalau Pak Semara sendiri gimana Pak? Tantangan terbesar kalau melatih anak-anak yang kadang kehilangan motivasi gitu, gimana? Terkadang dari saya sendiri yang merasa tantangan yang cukup berat, karena mungkin warga sekolah tahu bahwa tugas kurikulum sangat berat. Ya betul. Kemudian untuk mengatur waktu untuk membina siswa itu agak sedikit ada waktunya, maka dengan mengatur waktu yang singkat itu bagaimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan hasil siswa. Ya, kebetulan juga siswanya juga maklum dengan kondisi saya ya, kadang-kadang sore menjelang malam mereka datang ke rumah untuk melatih. Kemudian pada saat itu saya santai ya, saat itu kita latih. Itu ya. Oke. Pernah nggak Deva bilang curhat gitu Pak kayak lagi males gitu, lagi capek? Apa memang anaknya memang bersemangat gitu? Kebetulan si Deva ini sama siswa yang lain yang dapat juara tidak pernah mengeluh gitu. Waduh. Bahkan mereka nantang Pak kapan latihan, Pak jam berapa, saya siap aja. Keren banget ya. Skenda demi lembaga saya siap lomba, siap menyumbangkan piala. Itu konsepnya dia. Keren. Makanya dia bisa, mereka bisa, saya harus bisa. Itu konsep fruit carving. Betul ya. Apalagi kalau udah memang hobi ya Pak ya, terkadang anak-anak itu semangat, apalagi untuk persiapan lomba. Nah, kalau Deva sendiri ya kan, kemarin kan ada banyak ikut lomba fruit carving. Dalam satu semester ini aja udah dua kali ya memborong ya. Kemarin yang di Lovina Festival sepertinya kan belum, yang kemarin itu ya? Dan di Mona. Oke. Pernah nggak ada sesuatu yang kayak berkesan banget gitu waktu Deva ikut lomba gitu? Ada. Apa yang mana? Seperti apa ceritanya? Coba ceritain. Yang berkesan itu pada saat saya mengukir buah, membentuk suatu karakter. Ya. Itu sangat lumayan sulit. Apa itu karakternya yang sulit? Seperti raut wajah ataupun raut badan supaya ukiran tersebut dapat terlihat seperti nyata. Berarti biar harus menyerupai begitu ya. Nah, kalau dari dua lomba yang kemarin gitu, kalau dari segi lawannya mungkin kan ya, atau temanya seperti itu, yang paling berkesan yang mana sih? Yang kayak yang lawannya nih agak sulit-sulit nih gitu, atau temanya nih yang paling sulit, yang ini akhirnya berkesan gitu bagi Deva, yang lebih paling menantang gitu, yang mana? Tema tentang apa gitu? Tema tentang flora dan fauna yang ada di dunia. Flora dan fauna, berarti kan hewan gitu ya tuh. Apa yang Deva pilih apa tuh? Komodo.
Komodo. Ya. Kemarin yang dapat juara itu ya? Iya. Juara berapa itu kemarin? Juara 2. Widih, keren banget. Terus ngukir komodonya dari apa? Buah apa komodo? Dari buah talas. Umbi ya. Umbi-umbian. Ya. Oke. Wah, terus kalau selain dari kemarin 2 lomba ini kan sebelumnya Deva udah pernah lagi ikut ya. lomba-lomba. Yang paling sulit itu tentang mengukir apa? Mengukir Komodo itu yang paling sulit. Oh, karena biasanya mungkin bunga ya Pak ya? Ya, bunga ikan. Basicnya bunga ikan. ikan. Kenapa memilih komodo? Mungkin dari Pak Samara kan itu flora dan fauna Ya. pasti ada sama pembina nih berdiskusi gitu. Kenapa Itu akhirnya merupakan memilih suatu komodo? biar mempunyai nilai tambah. Oke. Karena kita sedunia ini yang ingin melestarikan komodo yang berguna. Betul. Nah, kemudian kalau kita tidak peduli dengan komodo berarti sudah tidak tidak sayang dengan binatang. Betul. Otomatis kita pelajari karakteristik komodo, hidupnya di mana, kemudian gimana bentuk badannya dan sebagainya, kita aplikasikan ke fruit carving. Kemudian kita setting dulangnya atau tatakannya itu ya, supaya gimana caranya komodo biar hidup di alamnya. Iya. Makanya ada hal-hal yang mendukung kehidupan komodo ada di alam aslinya. Oh, berarti dalam memilih tema itu bukan hanya sekedar aja ya Pak ya, harus melihat bagaimana cara hidupnya, bahkan hiasannya pun harus disesuaikan gitu. Alam hidup. Berarti sangat totalitas begitu ya kan. Nah, kemudian nih Pak, sekarang tadi kan sudah, nah kalau misalkan ada siswa yang ikut lomba, tiba-tiba kayak ngenduk gitu kalau bahasa Balinya ya Pak ya, ngenduk gitu kayak belum mulai aja dia udah kehilangan percaya diri gitu. Gimana Pak Bapak memotivasinya? Namanya siswa yang masa remaja itu kadang-kadang ada muda dan tidak ada tinggi ada rendah ininya daya semangatnya. Pernah juga saya mengalami begitu sebelum 1 hari sebelum lomba. Betul. Mereka down. Iya. Saya tanya kenapa? Karena belum siap dengan menghadapi lawannya. Saya motivasi. Lawan itu manusia juga. Punya keterampilan dan punya kelemahan. Kamu juga punya tingkat kreativitas yang tinggi. Itu yang kamu banggakan. Pasti kamu bisa untuk mengimbangi mereka. Jangan sampai down sebelum Anda bertanding. Tanding dulu, lihat hasil, baru komen. Kayak gitu kan. Itu aja mungkin motivasi saya. Kemudian selain juga mendrill mereka melatih mana yang kurang, mana yang perlu ditambahkan, saya tambahin. Oke. Nah, untuk Deva sendiri tadi kan udah ada yang paling sulit, yang mana sih gitu. Nah, kalau pertandingan atau kompetisi yang paling menyenangkan gitu, ada nggak? Ada nggak yang paling berkesan tapi menyenangkan gitu, bukan yang sulitnya gitu? Sama-sama menyenangkan. Oke, karena hobi ya. Iya. Berarti semuanya senang. Kelas ya kayak. Banyak ketemu alumni gitu ya. Oke. Untuk mensupport. Oke. Nah, kalau Pak Samara sendiri sebagai pembina fruit carving dari lama ya Pak ya, udah dibilang lama ya, gitu. sekitar 8 tahunan lah. Kan bertemu berbagai karakter siswa. Itu tantangannya apa Pak? Kira-kira tantangan terbesar? Ya, sama halnya dengan pembelajaran di kelas. Masing-masing siswa punya karakter yang berbeda, situasi yang berbeda, kondisi yang berbeda, karena ekonomi yang berbeda, jarak tempuh dari rumah ke sekolah juga beda. Itu merupakan tantangan bagi kami, salah satu tantangan bagi kami untuk membina. Kalau misalnya mereka sudah ada niat, dimanapun mereka rumahnya pasti datang. Seperti si Sugiantara dari Sudaji, datang mereka untuk latihan. Kemudian dulu pernah juga punya siswa yang sering main ke Denpasar, ikut lomba. Dari Tajun, dari Bile, datang juga ke rumah untuk melakukan latihan. Itu motivasi mereka dari dalamnya, dari dalam diri sendiri untuk biar bisa menjuarai. Maka hasilnya maksimal sekali di Denpasar. Dengan santainya mereka mengukir dapat juara. Oke, karena pakai hati ya Pak ya. Kalau mengukir dengan hati hasilnya juga maksimal. Tidak menang jarak kalau mereka latihan. Tidak menang hari, tidak menang panas. Mungkin kita lihat kalau latihan, kita latihan di bawah, supaya bebas. Tidak latihan di atas meja biar tidak kaku. Kita bebas menentukan tempat, kemudian cara duduknya bebas, nyaman mungkin gitu. Nyaman untuk melakukan sesuatu, sehingga ide-idenya akan pasti keluar.
dengan otomatis. Itu aja Bu. Oke, nah kalau Deva nih, kan Deva udah sering juara. Mungkin ada juga teman-temannya Deva sebenarnya tuh termotivasi gitu ya kan sama Deva, tapi kayak mereka mau mengeksplor dirinya tuh masih bingung gitu. Ada nggak pesan gitu untuk teman-teman di rumah kalau mau Deva tuh sebenarnya kayak ya udah ikut aja pakai hati yang penting gitu, gimana biar bisa mau berprestasi juga tuh, ada tips nggak atau motivasi gitu buat teman-teman? Ada. Apa itu? Jangan takut mencoba, karena kalau takut mencoba kita tidak akan bisa. Teruslah mencoba sampai hasilnya itu maksimal. Widih, berarti Deva nih orangnya pantang menyerah gitu ya. Nah kalau Deva sendiri kan hobi fruit carving. Sekarang setelah lulus dari sini tuh rencananya mau kemana? Apa? Ke kapal pesiar. Ya. Oke, karena udah punya basic fruit carving di kapal pesiar. Nah semoga cita-citanya Deva nanti bisa terwujud ya, semoga. Nah kalau Pak Semar sendiri Pak, gimana Pak? Ada nggak pesan untuk murid-murid gitu atau siswa-siswa di luar sana kalau mau berprestasi gitu? Ya pesan saya satu aja, kalau seandainya sudah hobi, mempunyai minat, silakan gabung ke kami. Betul. Kami siap menerima dalam keadaan apapun, kami siap melatih, membina, memfasilitasi kalian untuk menjadi bisa. Sehingga dengan keterampilan plus ya fruit carving ini kemungkinan besar akan bisa dengan cepat diterima di dunia kerja. Betul, karena basic. persentase yang punya skill fruit carving sangat jarang sekali. Betul ya. Jadi fruit carving itu kalau sudah bisa itu adalah suatu kelebihan, terutama di dunia pariwisata, begitu ya Pak ya. Sobat Skenda, ini sudah kita berbincang-bincang dengan Pak Semare dan juga dengan Deva. Nah mungkin Sobat Skenda di rumah ada satu lagi nih pertanyaan ke Pak Semare. Saya itu nggak punya skill Pak, nggak punya basic di bidang fruit carving, tapi saya pengen ikut, boleh nggak sih Pak? Gitu pertanyaan. Sangat boleh, sangat terbuka. Sangat boleh. Kita sama-sama belajar. Saya juga, Pak juga dari awalnya dari nol tidak bisa, karena hati saya berbicara harus bisa dan mau berlatih dengan semangat, berarti pasti bisa. Oke. Dan untuk siswa yang lainnya yang belum bisa, kalau gabung dengan kami Astungkare pasti menguasai fruit carving. Oke, jadi Sobat Skenda di rumah atau siswa-siswi SMK 2 yang mau bergabung di fruit carving walaupun tidak punya basic, boleh bergabung di fruit carving. Oke, terima kasih banyak Pak Semare dan Deva sudah bersedia untuk hadir ya di Skenda Podcast hari ini. Mungkin nanti ada episode lain dengan Pak Semare ya, karena beliau kan paling tahu tentang pembelajaran gitu ya. Nanti mungkin temanya lain. Atau Sobat Skenda mau ketemu Deva lagi, bisa komen di bawah. Mungkin ngobrolin apa gitu ya Sobat Skenda ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Semare dan Deva. Sobat Skenda, segitu dulu pertemuan kita di Skenda Podcast hari ini. Jika ada kesalahan mungkin ya dari kami yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube SMK Negeri 2 Singaraja. Akhir kata kami ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang.